Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas nikmat sehat dan kehidupan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita berada di sini pada kesempatan yang mulia untuk bersama-sama menimba ilmu, mengingat Allah, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hari ini, saya ingin mengajak kita untuk merenung bersama dalam tema ini, dan tema yang akan kita bahas adalah sabar atas rencana baik Allah. Saya akan mengawali tema ini dengan sebuah pesan: segala yang datang dari Allah itu tidak mungkin buruk. Apa yang mungkin kita anggap sebagai kesulitan atau kegagalan sebenarnya bisa menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Kenapa kita disuruh taat dengan mutlak? Karena segala yang dapat dari Allah itu pasti baik. Karena Allah merenungkan segala maslahat sesuai kebutuhan kita. Cuman manusia kadang-kadang menginginkan sesuatu dengan pikiran pendeknya yang bukan kebutuhannya. Dalam menghadapi setiap rintangan, mari kita bercermin pada akhlak Rasulullah dan para sahabat, serta renungkan betapa besar kasih dan rahmat Allah kepada hambanya. Dalam setiap sabar yang kita tunjukkan, Allah menjanjikan ganjaran yang tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Beliau Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam segala hal. Allah telah menjanjikan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang sabar dan tawakal kepadanya. Kita sebagai manusia seringkali merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita, namun terkadang rencana kita tidak berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Hal ini bisa membuat kita merasa kecewa, sedih, frustasi. Namun sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu ingat bahwa di luar kita, Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kita harus selalu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita mungkin tidak bisa melihat atau memahami rencananya pada saat ini, namun kita harus tetap bersabar dan bertawakal kepadanya. Allah tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan hambanya. Sabar adalah salah satu sifat yang sangat dihargai oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 200. Surat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap
di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Pada Al-Imran ayat 200 ini berisi perintah kepada orang-orang beriman untuk bersabar dan memperkuat kesabaran mereka dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan hidup. Ayat ini juga mengajak umat Islam untuk tetap siaga dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Pesan ayat ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena kehidupan seringkali penuh dengan masalah dan tantangan. Dalam menghadapi kesulitan, bersabar adalah kunci untuk tetap tenang dan kuat. Dengan mengikuti pesan ini, kita dapat mencapai kesuksesan sejati dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus selalu bersabar dan bertawakal kepada Allah dalam segala hal. Kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang sabar dan tawakal kepadanya. Jadi kalau kita misal menginginkan sesuatu tapi Allah tidak memberikan apa yang sesuai kita inginkan, kita berusaha berperang sesuai dengan Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Jika kamu tidak ingin ini tapi kamu harus berperang biar Allah mengasih apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan, sesuai hati. Baik, sekian tema kali ini. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.